Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain, yakni sebuah kitab yang membicarakan tentang membangun bahtera rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan ajarannya para ulama. Maka di dalam kitab ini kita akan membaca satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allah fin nisa'i fa innahunna amanatun 'indakum faman lam ya'mur imra'atahu bis salah wa lam yu'allimha faqad khana Allah wa rasulah. Yang artinya, bertakwalah kalian kepada Allah. Nabi mengulangi takwa kepada Allah sebanyak 2 kali. Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam hal fin nisa'i, di dalam masalah seorang istri. Mengapa? Fa innahunna amanatun 'indakum. Karena seorang istri itu adalah amanah kepada seorang suami. Istri kita yang ada di rumah itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana menjaga amanah Allah? Faman lam ya'mur imra'atahu bis salah wa lam yu'allimha faqad khana Allah wa rasulah. Siapa orang yang tidak memerintahkan istrinya untuk sholat, tidak mengajarkan kepada istrinya tentang ilmu-ilmu agama, berarti orang tersebut faqad khanallah wa rasulah, dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanah yang perlu kita jaga pada sosok seorang istri adalah perintahkan istri kita untuk sholat. Dan yang kedua, ajarkanlah istri-istri kita tentang ilmu-ilmu agama. Ketika 2 hal ini diabaikan oleh seorang suami, berarti dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulullah. Dan sebaliknya, jika dia melakukan 2 hal ini, dia merintahin istrinya sholat. Diperintahin tuh istrinya sholat. Yang lagi nonton TV, asik-asik, perintahin untuk sholat jika waktu sholat sudah masuk. Dan juga ajarkan kepada istri-istri kita tentang ilmu agama.
Dengan melakukan dua hal ini berarti kita telah memegang amanah yang datangnya dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taha, di dalam surah Taha, yang menganjurkan kepada kita untuk memerintahkan kepada keluarga, anak, istri untuk melakukan salat yang 5 waktu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahin kepada keluargamu, baik itu keluarga yang ada di dalam rumahmu atau keluarga yang seagama denganmu. Perintahkan untuk apa? Bis-shalah, ay as-salawatil khamsi. Perintahkan keluarga yang ada di rumah ataupun keluarga yang seagama untuk melakukan salat. Ini. Jadi ajaran itu adalah ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa jagalah istri kita, jagalah anak-anak kita, jagalah saudara kita, jagalah kerabat kita, jagalah teman-teman kita untuk melakukan salat. Dan juga ada satu riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yalqallahu subhanahu wa ta'ala ahadan bi dzambin a'zama min jahalati ahli. Yang artinya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menemui kepada orang disebabkan satu dosa yang lebih besar dari ketidaktahuannya kepada keluarganya. Orang yang tidak pernah tahu menahu dengan urusan keluarganya, orang yang membiarkan keluarganya berada di dalam kemaksiatan, orang yang tidak pernah memperdulikan keluarganya berada di dalam kemaksiatan, maka Allah tidak sudi untuk bertemu dengannya. Ini, maka kita harus tahu, kita perhatikan bagaimana salatnya, bagaimana tentang agamanya. Ini harus kita perhatikan. Dan juga dikatakan bahwasanya awwaluma yata'allaqu birrajul yaumal qiyamati ahluhu wa auladuh. Kelak pada hari kiamat, pertama kali yang dihubungkan dengan seorang lelaki adalah tentang keluarganya dan juga anak keturunannya. Keluarga dan anak keturunannya akan berkata, Ya Rabbana khudh lana haqqana min hadzal rajul. Ya Allah, ambillah olehmu dari lelaki ini terhadap hak kami. Mengapa? Fa innahu lam yu'allimna umura dinina. Karena lelaki ini tidak pernah mengajarkan kami ilmu agama. Wa kana yut'imuna al-haram, dan juga lelaki ini memberikan kami makan kepada makanan yang haram. Wa nahnu la na'lam, sementara kami ini tidak tahu apa-apa. Hati-hati. Hati-hati. Kelak seorang lelaki akan dipintai haknya oleh anak dan keluarganya. Pintalah hak kami kepada lelaki ini, ya Allah.
Karena dia yang tidak pernah mengajarkan kami ilmu agama. Karena dia memberikan kami makanan yang haram, sementara kami tidak tahu bahwa itu adalah makanan haram. Maka apa yang diterima oleh lelaki ini? Fayutrabu ala kasbil haram hatta yatajarrada lahmuhu summa yudhhaba bihi ilan niran. Kemudian lelaki ini akan dipukul disebabkan pekerjaan yang haramnya sampai mengelupas seluruh dagingnya dan dilemparkan ke api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterangan ini bisa kita jumpai di dalam kitab Al-Jawahir karangannya Syekh Abil Lais As-Samarqandi. Hati-hati. Kenapa? Karena seorang istri, keluarga, anak keturunan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga amanah itu sebaik-baiknya. Kalau tidak kita jaga amanah itu dengan baik, maka mereka semua akan menuntut kepada kita kelak pada hari pembalasan. Kelak pada hari pembalasan. Sebagaimana ungkapannya, ya Rabbana khudh lana haqqana min hadzal rajul. Ya Allah, ambillah hak kami dari lelaki ini. Ambil aja. Karena dia enggak pernah ngajarin kita ilmu agama. Karena dia selalu memberikan kepada kami makanan yang haram dan kami tidak tahu bahwa itu adalah makanan yang haram. Kayak ini bagi seorang suami, pesannya yang pertama adalah bahwa perempuan itu adalah amanah bagi kita. Maka jaga amanah itu dengan memerintahkan istri untuk sholat dan ajarkan istri tentang ilmu agama. Dan juga Allah memerintahkan kepada hambanya untuk memerintahkan keluarganya melakukan sholat yang 5 waktu. Dan juga ada sabda dari Nabi Muhammad SAW bahwa Allah tidak akan pernah menemui, Allah tidak akan pernah menjumpai kepada seseorang yang tidak pernah tahu menau, yang tidak ada rasa sifat peduli kepada keluarganya yang berada di dalam kemaksiatan. Maka kita jaga hal ini. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama sahabat Al-Burdah, di dalam menjalankan ini semua. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.